politik dinasti sudah mulai dibuat lagi. Jadi ketua-ketua partai sekarang mereka menyiapkan para penggantinya itu ya anak-anaknya. Iya. Misalkan itu B. Bahkan ada seorang presiden yang masih menjabat saat ini ya Pak Jokowi lah B, mempersiapkan juga anaknya untuk menjadi calon wali kota, pemimpin daerah seperti dia dulu di situ kan B. Ini apakah bisa kita sebut sebagai kayak monarki era baru B? Kalau gitu keikhlasan para raja-raja zaman dulu untuk melepas semua kerajaannya di Indonesia B, kita kesampingkan jadi dong B. Jadi kalau ujung-ujungnya dibentuk kerajaan yang baru seperti kayak begini kan mirip kayak kerajaan baru B. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau diskusi sama Babe mengenai kondisi politik di Indonesia. Ada kan yang namanya kekuatan pro pemerintah dan pro oposisi. Nah, sekarang ini yang menarik gini Be, banyak sekali teman-teman di DPR yang sudah menyatakan dirinya mendukung pemerintah. Padahal sebenarnya kan tugas DPR itu kan mengawasi pemerintah Be. Bukannya ada yang udah kawin menghadapin pilkada? Ada yang kawin. Ada Be. Ada yang kawin. Iya. Saya kawin media aja. Yang tadinya berbeda arah politik, sekarang kawin. Ya Be. kawin. Di beberapa tempat tuh Be ya. Bukan cuma satu tempat nih Be. Oh, Ada beberapa tempat. Merata nih Be. Iya, kawinnya merata. Ini kan yang menarik gini Be ya. Jadi khususnya untuk pola politik dalam negeri ini kan jadi kurang seimbang nih sekarang nih Be. Yang tadinya diharapkan DPR MPR ini bisa mengawasi berjalannya pemerintah ini dengan baik dan benar. Tetapi sekarang partai-partai politik seperti kan diberikan kekuasaan di dalam internal pemerintah. Jadi para anggota-anggota partai politik yang sudah masuk di dalam gerbong pemerintah itu jadi sulit untuk mengkritik pemerintah gitu loh Be. Pandangan Mbak Be, gimana soal mekanisme ini Be? Yang sekarang ini. Iya. Yang sekarang ini kalau kita bandingkan dengan era 50-an beda. 50-an? Beda kalau partai itu sudah ikut pemerintah ya dia pro pemerintah. Oke. Seluruhnya yang di DPR juga. Iya. Kalau dia nggak suka pemerintah, iya begitu pula dia seluruhnya fraksi mereka itu menentang pemerintah. Oke. Kalau sekarang nggak bisa kita buat bipolarisasi. Nggak bisa gitu Be? Nggak bisa yang sekarang. Jadi gimana? Sehat nggak kondisi politik kayak sekarang? Iya nggak sehat. Karena nggak ada kontrol, check and balance nggak berjalan, ya nggak sehat. Kalau dibilang sistem ada yang menyindir ini otokrasi dan sebagainya, kita bandingkan aja dengan masa-masa kerajaan dulu. Apa sih yang terjadi gitu kan? Oke. Ya kan? Iya. Kita kalau bandingkan dengan 50 jelas berbeda. Ini demokrasi apa kita nggak mengerti, ya kan? Kalau kita bandingkan dengan zaman Orde Baru lebih beda lagi kan ya, lebih beda lagi. Orde Baru jelas cuma satu suara yaitu pemerintah. Ini dibilang satu, ya nggak pasti satu. Dibilang ada kekuatan lain di luar yang kontrol pemerintah juga enggak. Kekuatan oposisi yang setia dengan pendiriannya kita udah sampaikan dalam YouTube yang lain kan, dengan judul tiba-tiba oposisi itu kita sampaikan. Nah sebenarnya kita mesti memulai dengan kapan kita mengenal kekuasaan itu dan bagaimana kita memperlakukan kekuasaan itu. Kekuasaan itu kita tahu, kita lihat ya. Misalnya Aceh itu yaitu Samudra Pasai yang lebih dulu itu abad 11 itu mempunyai relasi dengan Kedah. Ya kan? Lalu kita lihat Pagaruyung, dia mempunyai relasi dengan kerajaan Kesultanan Riau atau sebelumnya Kerajaan Riau, Siak Sri Indrapura dan Malaka serta Negeri Sembilan. Itu relasinya ada. Dia menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang terhormat. Nanti kita cerita oposisinya bentuknya apa ya. Kita ada oposisi zaman kerajaan Be? Modelnya lain lagi. Oke. Ini saat kita lihat. Lalu ini Islam mereka. Lalu Kesultanan Aceh itu relasinya dengan Turki internasional. Kita lihat Kesultanan Islam Palembang sebelumnya Kerajaan Palembang itu relasinya juga dengan Pagaruyung. Dengan Pagaruyung relasinya. Nah kita lihat di Lampung sebenarnya ada Salaka Brak, mereka bilang sebenarnya Salaka Perak. Itu Salaka kalau bahasa Belandanya verlengstuk, sambungan dengan Kesultanan Perak Malaysia. Oh. Iya.
Jadi ini bukan kerajaan tapi minor system, bukan mayor system, tapi minor system. Dia mempunyai minor power system, atau bahasa aslinya zaman dulu disebut salaka. Nah, itu salaka brak atau perak. B dan P sering metathesis. Nah, lalu kita lihat misalnya di daerah Jawa ya, ada kerajaan Sumedang, ada Sunda, ya kan? Lalu ada Kesultanan Mataram, ada Majapahit. Di Sulawesi juga ada Kesultanan Bolang Mongondo, ada Luwu, ada Goa, ada Bone, ya kan? Ada Wolio. Di Kalimantan ada Kutai, ada Banjar, ada Mempawah, ada Sambas, ada Pontianak. Lalu di Indonesia Timur ada Ternate, Tidore, Banda Neira. Mereka itu membuat regionalisasi. Oh. Ada regionalisasinya. Oh, semacam kayak ASEAN-nya gitu. Ya. Oke. Ya, itu misalnya Persatuan regional wilayah itu gitu. Iya, Kalimantan Barat ada, Kalimantan Timur dengan Selatan regionalisasinya. Lalu Ternate, Tidore, ya kan? Itu ada Ternate, Tidore, lantas Bolang Mongondo, itu kan satu. Kalau kerajaan nggak ada relasinya, seperti Kesultanan Banten kan timbul tanda tanya kenapa dia, ya kan? Inilah bentuk oposisi. Mereka menyerang, gitu bentuknya. Misalnya Kesultanan Banten pernah menyerang Bandar Lampung, dipukul. Lalu menyerang Kesultanan Islam Palembang, kalah, itu aja kan? Bentuknya itu salah satu bentuk. Jadi jarang sekali sebenarnya ada power system yang mengambil posisi berlawanan dengan salah satu kesultanan atau kerajaan yang lain, itu jarang. Hampir nggak terjadi. Kesultanan Mataram relasinya kita sudah uraikan kepada Sumedang, kepada Bandar Sunda Kelapa, ya kan? Yang nggak ada koneksitasnya kan Majapahit. Majapahit nggak ada koneksitasnya. Nggak ada, dia menyendiri. Tapi dia tidak mengoposisi siapapun, dia dioposisi oleh Belambangan. Dia dioposisi oleh Belambangan. Jadi bukan oposisi itu datang dari diri power system itu sendiri, dari diri kerajaan itu sendiri, atau dari segi kesultanan, diri kesultanan itu sendiri. Ada persaingan dalam takhta, itu jarang menimbulkan perang, hampir nggak ada. Tapi biasanya dari luar. Nah, itu ya satu, ya kan, yang pertama. Kita lihat juga pertarungan Bone dengan Goa ya di Sulawesi. Yang kedua adalah bentuknya bajak laut. Itu bajak laut lawan yang paling terbesar dari segala power system di Indonesia pada masa lalu. Itu bajak laut. Bajak laut. Ini pemimpinnya bajak laut ini siapa pada masa itu, Be? Kalau pada abad-abad sekitar 10 ya kan, itu adalah base bajak laut sebagaimana dilaporkan oleh Icing, itu adanya di Coromandel, pantai sebelah barat India. Itu di Coromandel. Lalu ada bajak laut yang juga dari daerah India, dari Andaman, Nicobar. Kalau bajak laut di wilayah Indonesia, Be? Ada juga bajak laut di wilayah Indonesia, ada. Itu. Nah, itu yang menjadi lawan mereka. Dia pemimpinnya itu per kapalnya atau ada kesatuannya sendiri? Ini bajak laut apa gitu? Ada geng-gengnya gitu, iya, ya? kita nggak bisa sebut lah ya. Kalau kita sebut, kita nggak enak gitu ya kan. Kita nggak sebut ada satuan-satuan bajak laut itu. Kalau disebut nanti jadi soal. Ya kan? Ada. Begitu. Jadi itu yang menjadi lawan. Jadi kalau di internal kerajaan persaingan sedikit sekali, karena tidak ada persaingan untuk merebutkan tahta di situ. Ada persaingan tapi tidak mempengaruhi besar. Ya, tidak. Karena monarki kan, Be. Monarki dan juga ada semacam MPR-nya yang kita cerita, yang instansi pemutus adalah MPR, ya kan. Nah, itu masa lalu. Ini mamanya gitu, Be. Ya, ini mama. Nah, itu di masa lalu. Dan kalau di masa company, ya kan, di masa VOC itu penentangan ya dari kelompok tarekat.
Oke. Kita udah cerita kan, ada penentangan itu bukan VOC begitu saja lenggang kangkung menjajah di sini. Nggak bisa, nggak didiamkan. Tapi kan VOC nggak menjajah, Be. Iya, VOC mengambil keuntungan lah. Oke, berdagang di sini berdagang kan, dengan mengambil keuntungan, dengan memeras rakyat dan sebagainya kan, dengan kezaliman yang dilakukan itu dilawan, bukan didiamkan, ya kan. Kemudian kita memasuki zaman Jepang kan kita udah cerita ada perlawanan, ya kan, dari Peta di Blitar dan Sultan Hamid di Pontianak, ya kan, yang dibantu dengan pemuda Muhammadiyah, perlawanan. Lah di zaman awal kemerdekaan kan oposisi datang dari Tan Malaka, ya kan. Kemudian bentuk perlawanan PKI bersenjata, kita udah cerita kan, bersenjata. Angkatan kelima pada akhirnya dia mau membentuk angkatan kelima, itu bentuk oposisinya. Nah di zaman Bung Karno tetap ada oposisi walaupun itu tidak terlalu efektif ya. Kita cuma menyatakan beda pendapat di lingkungan yang sangat terbatas. Nah di zaman Pak Harto juga sama, kita menyatakan pendapat dalam lingkungan terbatas. Mencari ruang tembak tuh agak susah, tapi ada. Tapi kan ketemu oposisi pada masa itu. Kita ketemu ruang tembaknya, kita nggak selalu sama. Ya saya anggota DPR, saya gunakan maksimal peran saya di situ sebagai anggota DPR. Tapi kan kadang-kadang kita merasa kita perorangan aja karena kelihayan aja kita bermain, ya kan? Pada waktu zaman Pak Soeharto tetap ada. Jadi nggak pernah diam, oposisi itu jangan salah. Oposisi itu nggak pernah diam, tetap bermain, mencari ruang tembak. Nah, zaman sekarang ini saya kira suara rakyat yang oposan itu majority. Kalau sekarang majority, menurut saya suara rakyat yang oposan ya, Be ya? Iya. Kan gini, Be ya. Negara Indonesia kan pada dasarnya memang awalnya negara yang monarki, Be. Awalnya bukan negaranya, Be ya. Sebelum ada negara Indonesia. Bentuk kenegaraannya. Ada 3 power system yang Babe sering sebutkan itu kan ya. Ya misalnya kita anggap kerajaan memang monarki yang ada di Indonesia. Nah, yang menarik kan gini, Be. Fenomena sekarang ini konsep monarki yang era baru, konsep monarki new normal ini kayaknya mulai dibentuk-bentuk lagi nih kayaknya nih, Be. Contohnya misalnya, Be ya. Kalau saya menganalisanya politik dinasti sudah mulai dibuat lagi. Jadi ketua-ketua partai sekarang mereka menyiapkan para penggantinya itu ya anak-anaknya. Misalkan itu, Be. Bahkan ada seorang presiden yang masih menjabat saat ini, ya Pak Jokowi lah, Be, mempersiapkan juga anaknya untuk menjadi calon wali kota, pemimpin daerah seperti dia dulu di situ kan, Be. Ini apakah bisa kita sebut sebagai kayak monarki era baru, Be? Kalau gitu keikhlasan para raja-raja zaman dulu untuk melepas semua kerajaannya di Indonesia, Be, kita kesampingkan jadi dong, Be. Jadi kalau ujung-ujungnya dibentuk kerajaan yang baru seperti kayak begini, mirip kayak kerajaan baru, Be, kalau gitu. Lah iya kan pada kita udah cerita pada waktu KMB tahun 49 kan dia melepaskan kedaulatan mereka masing-masing seluruh kesultanan Islam. Di Indonesia puluhan itu, bukan sebiji 2 biji, seluruh Indonesia. Karena kita udah cerita bahwa 85% Islam selama 850 tahun kontrol politik dan ekonomi Indonesia. Dan dia lepaskan. Mau NKRI, ya kan? Dia lepaskan diikhlaskan semua. Lah diikhlaskan pada Desember itu. Semua. Ya kan? Tapi kemudian mereka terobat hanya pada era 50-an ya. Era 50-an saja. Lalu mulai zaman Pak Karno, zaman Pak Harto, dari segi politik saya bicara, bukan dari segi ekonomi. Zaman Pak Harto, zaman reformasi, tingkat keparahan menjadi-jadi. Jadi saya jadi ingat dengan makalah Caucus Partai Republik sebelum Trump berkuasa, bahwa Indonesia bukan negara yang tepat untuk menjalankan demokrasi. Iya kan? Kan kalau menyiapkan anak itu kan bukan demokrasi lagi. Monarki, Be. Iya. Dinasti, Be. Iya, dinasti. Gitu. Jadi seakan-akan cuma monarki yang new prosedural. Seakan-akan demokrasi. Demokrasi banci, Be, kalau gitu caranya, Be. Iya, jadi sebenarnya demokrasi apa gitu yang sekarang yang sedang dijalankan. Pakai nama demokrasi tapi demokrasi apa? Mengaku Pancasila tapi Pancasila dihip-hip. Kan begitu kan? Habis dihip-hip, dibip-bip, ya kan? Dibip-bip. Ya itu yang terjadi sekarang. Nah sekarang kan pertanyaan ini tontonan ini sampai kapan gitu kan? Berlalu. Seperti orang bertanya, kopat-kopit dia sampai kapan habisnya? Kan begitu. Memang seperti kayak dijaga, Be ya. Apa? Kayak dijaga terus ada biar mengontrol sistem yang ngambang terus jadi kan. Babi kan udah pernah nyebut juga katanya harus dibentuk
komisi menjaga kewibawaan. Iya. Kewibawaan pemerintah. Iya, bilang, itu kan? harus. Jadi ujung-ujungnya sekarang kan begini. Apa namanya? Buat kelompok Islam saja ya. Buat kelompok Islam pernah satu masa itu terus-menerus disudutkan ya. Iya. Dengan kisah macam-macam lah. Dengan cerita ada teroris berafiliasi dengan luar, ya kan? Namanya dibuat-buat lah. Ada Jamiatul Hakikatul Bekatul, pimpinan Abu Dengkul, kan begitu. Kita mengalami itu bertahun-tahun loh. Hal-hal seperti itu. Itu dikondisikan itu, Be? Iya, itu kan dikondisikan agar kita tersudut terus-menerus. Islam nggak bisa disudutkan dengan cara begitu. Mereka pernah berkuasa 850 tahun loh. Ya, 850 tahun. Iya. Dan kalau sekarang mereka tidak puas, itu karena menyentuh akidah dia. Mereka sudah menerima dari ikhlas Pancasila yang 18 Agustus 1945. Karena itu adalah rehrek sesuai dengan hukum. Itu adalah ketok palu apa ini namanya panitia persiapan kemerdekaan PPKI, lalu ditempatkan dalam berita negara pada waktu itu. Kalau pidato Pak Karno dong tidak, itu pidato saja, dokumen historis aja. Jadi apa sih sebenarnya bentuk demokrasi di negara kita? Kan gini, Be, ya, kan kekuatan Islam tuh memang berkuasa sudah ratusan tahun, 850-an tahun, Be, ya. Iya. Kalau kita mau banggain kekuatan yang lain di luar kekuatan Islam ini kan, kayak misalnya contohnya kayak Amerika lah, Be. Alidaya dianggapnya kan berkuasa baru berapa tahun sih? Iya, nggak Baru lama. 75 tahun. Walaupun Yahudi nggak lama. Walaupun Yahudi, Be, ya. Nggak lama. Hatta Yahudi. Iya kan? Termasuk komunis ya, Be, ya. Oh, komunis, apalagi. Apalagi, dan ini mungkin makanya ketakutan mereka akan hal politik Islam akan bangkit lagi, ini yang mengerikan ya, Be, ya. Ya dia nggak usah takut dong, fakta sejarah bahwa itu tidak ditulis oleh sejarawan kita, itu persoalan lain. Karena sejarawan kita lebih suka menulis hal-hal yang fiktif, fiction, seperti misalnya Indianisasi kata si George Coedes. Ya. Indianisasi gimana? Ini India pada waktu itu miskinnya luar biasa, nggak bisa deh jadi migran. Karena migran mesti ada duit. Lihat orang Kaukasia berduit, ya kan? Tadi di YouTube lain kita udah ceritakan orang Egypt berduit, yang datang kemari orang berduit, kagak bisa yang iganya bisa kita baca, kagak bisa. Itu aja udah kesalahan teori dari teori migrasi udah kagak bener, ya kan? Bahwa India pernah berkuasa, agama Hindu pernah berkuasa, nggak benar, nggak ada kerajaan Hindu di sini. Di sini nggak ada. Dia punya teologinya, punya pandangan tentang power system nggak? Iya. Kagak ada. Iya. Yang punya pandangan tentang power system Catholic, Iya. ya kan? Di Indonesia saya cerita, Iya. dia punya Belambangan, ya kan? Lalu Islam, Majapahit sekalipun itu pun kerajaan Islam. kerajaan Islam. Yang selalu digadang-gadang. Iya, dia klaim sebagai Hindu. Iya, Hindu dari mana? Raden Wijaya itu orang Kaukasia. Iya. Kalau Ken, nama Ken itu di depan nama, itu adalah orang Kaukasia. Iya. Ya kan? Ya, ini menarik banget loh, Be. Jadi teman-teman perlu tahu ya, apa yang disampaikan Babe kan dari belakangan ini, dari awal video kita sebenarnya Babe konsisten menyampaikan bahwa memang sejarah di Indonesia itu rata-rata kerajaan dan power system yang ada di Indonesia itu ya memang Islam, tapi kayak dicuci seakan-akan Islam tuh baru muncul abad 15 itu kan, Be, ya. Itu juga baru seorang gitu. Iya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan keterangan sejarah dia. Kalau abad 15 tuh udah rame kesultanan Islam di sini. Iya. Iya Karena kan? memang untuk menghancurkan bangsa harus hancurkan sejarahnya, Be. Iya, ya ini yang kita alami dan selalu orang itu, maaf Pasko, menuduh Ridwan Saidi itu bukan sejarawan. Emang bukan. Tapi saya harus bicara sejarah berdasarkan fakta-fakta, bukan khayal seperti kalian yang menyebut diri sejarawan, yang menyebut diri arkeolog, tapi disiplin ilmu kalian tidak punya, apalagi ruh ilmu, nggak ada, cuma sekalian itu dididik di fakultas sejarah, fakultas arkeologi, cuma itu, kok itu dibangga-banggakan, ya kan? Saya nggak sebut nama lah. Iya. Ada orang yang suka bangga-banggakan dirinya. Oh, dia bukan sejarawan. Itu kan bukan berargumentasi. Iya. Sebenarnya dia ketakutan bakul nasinya terbalik. Karena munculnya saya. Narsum, biasa amplop. Amplop narsum. Ya kan? Ini menarik, Be. Lalu kita di stempel, bukan sejarawan. Biar lu bilang gua bukan, gua tetap narsum di mana-mana. Bahkan ada ribuan guru sejarah sekarang udah banyak minta Babe sebagai diskusi gitu kan, Iya. sebagai narasumber di diskusi itu. Orang
bicara sejarah ini kan nggak harus sejarawan yang bicara, kan misalnya Tidak harus. kayak saya sendiri kan di teknik UI, Bu, anak teknik loh, biasanya saya anak teknik. Iya. Kita bicara sejarah karena memang bangsa kita ini butuh menggali sejarah, ya yang faktanya seperti Iya. apa, nyatanya seperti apa, Iya. yang perlu kita pelajari lebih dalam. Nah, teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian mengenai kondisi politik di negara kita, perjalanan sejarahnya seperti apa? Coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar. Jangan lupa like dan share, sebarkan ke seluruh sosial media kalian kalau ini bermanfaat, dan subscribe channelnya, pastiin lo udah klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.